Oke teman-teman KB semua dimanapun berada. Ini vlog versi Jawa atau apa? Jawa. Ya? Kita ada mainstream ada Oke, saiki kita mau membahas hal-hal yang agak berat, tapi nggak begitu berat. Ya. Ringan, jelimet dan ngono lah. Ya. Sing lah. Kita bahas band kelas C bersama teman saya yang katanya subscribernya 15.000. Tapi Wah, apa? lebih. Tapi apa? Jadi Saya tahu, pekerja. Tapi jadi pekerja. Kan kasihan hidupnya. Orang subscribernya Wes vlognya tak stop ngomongnya. Oh enggak. Ya, oke. Krisa Diva. Saya Isal bersama teman saya yang menjadi idola-idola kaum kelas C dan bandnya memang menurut kita kelas C ya, Chris? Lah yo. Pokoknya kelas bawah, Kelas bawah. Lutfi Purgatory alias LTF. LTF. Biasanya dia pakai topeng. Ya ini Mungkin kan buat yang belum lihat mukanya ini kayak gini. Ini LGBT. enggak lah. Enggak usah dibahas, Chris. Ini LTF ya. Yo. Nih, kalau menurut saya itu ya, Purgatory itu masuknya band kelas C. Lo jangan nggak terima, ini vlogku mas. Kamu Ayo. harus terima ya. Ya. Maksudnya harus terima. Ini vlog kita Aku nggak terima sih sebenarnya mas, cuman karena ini vlogmu aku terima. Iya harus terima, Chris. Jadi menurut saya itu Purgatory band kelas. Kasih contoh dong, A itu apa, B itu apa, C itu apa. Oke. Menurut orang mainstream di sana yang bilang dunia industri musik lagi kacau itu kalau band musik kelas A itu ya musik-musik seperti solois, Vidi Aldiano misalkan. Mau dia indah, nggak apa-apa sebut merek vlogku kok. Nggak terima tuntutan aku. Tambah terkenal aku. Ya nggak Tapi nanti. Mau dia indah, Vidi Aldiano. Kita udah ada haters ya. Serina Munah misalkan. Terus yang kelas A lagi Afgan, Tulus dan teman-temannya misalnya. Itu kelas A, oke. Gila udah 100 viewersnya, gila. Lalu ya, subscribe begitu paling tinggi dong. Itu. Nah, subscribe paling tinggi. 23 juta mas. Nah, Haters. Haters kabel. nggak ada yang like. Aku memang setiap munculin vlog yang like jancuk. Nggak ada yang like. Nggak suka. Nggak suka. Nah itu nggak sufi. Aku nggak usah nggak duniawi sufi aku. Nggak mikir dunia. Terus lanjut. Kelas A itu seperti itu. Kayak contohnya ada artis-artis yang saya sebutkan tadi yang saya minta dituntut malah sama mereka ini. Terus selebihnya kalau band misalkan ada yang berkelas lah JC ya. Itu kelas A. Kelas B misalkan ya di tengah-tengah lah ya band ada masih misalkan Geisha atau nah kenapa Purgatory ada di kelas C. Nah ini dia nggak terima karena ini vlogku. Harus usah dijelasin mas. Langsung ini ya. Serius ini ya. Kelas C itu misalkan menurut mereka band saya kelas C tapi itu sebenarnya enggak. Band saya ada Papa yang lagi Legend I ya bukan E ya. Legend. Legend. Itu bandnya katanya kelas C yang Melayu itu kelas C kelas D. Mereka lupa kalau di ranah kelas C itu juga ada Purgatory loh. Kamu terima enggak, Chris? Terima ya. Lagi vlogmu dong. Oh iya, kamu terima enggak Mas Lutfi? Terus tadi pertanyaanmu apa, Mas? Apa? Kenapa Purgatory dimasukkan ke Kelas C. kelas C? Enggak, yang nanya siapa tadi? Belum Mas Lutfi kok. Ya, ceritanya begitulah guys. Oh enggak, maksudnya klasifikasinya tuh apa aja, A, B, C, D. Oh udah tadi aku udah Oke. sebutin. Ya. Berarti kan punya Mas itu termasuk yang tidak mainstream lah. Ya. Kenapa aku masukin kelas C? Karena udah mainstream juga, gak terkenal bandmu. Tapi kaya. Nggak apa-apa. Bener. Terus menurutmu gimana, Grace? Coba kamu ngomong, aku kehabisan bahan. Rokok sih. Ayo. Ini kok Kita yang dijadiin PR. tapi yang mikir mas. Gak apa-apa. Ini vlogmu loh. Gak apa-apa, Grace, tolong. Mas. Ya kan kamu temanku, bantuin mikir. Gimana caranya Gini. kita paradigmanya membuat orang itu kalau Purgatory band kelas C. Karena Purgatory itu elek. Jadi gini, hal yang pertama mengejutkan saya adalah ternyata pecinta Purgatory adalah kuli-kuli bangunan. Terima enggak? Kamu terima enggak Mas Lutfi? Banyak. Mungkin. Hah? Loh kok mungkin? Loh harus terima, vlogku kok masih mungkin. Ya, Kok vlogku kok ya? Kok dia enggak terima? Pokoknya kamu tuh Bukan mesti nggak jawab terima. iya iya. harusnya iya, tahu itu. harusnya kamu kok bisa alasannya apa? Itu mah. itu. Coba Oh, iya. kritis gitu loh. Oh, Katanya iya. milih nomor 2 kok nggak Alasannya kritis. piye? Tak wakili. Ya, alasannya piye? lah, jangan kamu. Hah? Enggak enak. Oh, Chris. wes, oh. Aku manajernya kok. Oh iya, alasannya karena ternyata di kampungku, di kota metropolitanku di Cilacap itu Oh, duit kampung tak? ada, walaupun udah 11 tahun nggak pulang.
Di Cilacap itu ada kampung metropolitan namanya Kawunganten. Ada Kawunganten, ada Gandrung, ada Sidarja. Itu mereka banyak mencintai, terutama untuk umur-umur di 15 sampai era-era 25-30 itu banyak mencintai Purgatory dan band-band. Cadas ya? Loh, kok cadas? Musik-musik kampung. Kok cadas sih? Udah jelas aku bilang Purgatory kelas C. Beda speednya aja beda mas. Speednya beda. Misal di papa itu piro tadi? BPM 300. Ah. Purgatory paling maksimal 180. Nah, iya. Gini-gini tok. Aku udah kayak kendang mas. Kalau ada papa itu. Makanya koprok dulu. Itu koprok itu nanti kita akan bahas. Nanti kita bahas. Kata kenapa ada koprok. Yang mengejutkan adalah ketika saya posting band legend saya itu yang The Papa di Facebook, temen SMP saya, teman SD dan teman SMP, teman kamu saya bilang, hahaha, bandmu iki ta? Serius, iki bandmu? Kok deso? Kan anjing kan? Itu temen kampungku. Yang notabene mereka mukanya juga ada sama aku, kerennya jauh. Namanya orang kampung loh mas. Orang kampung mas. Itu garis bawahi dan bold, hurufnya bold. Orang kampung. Bilang, bandmu kok kampungan? Terus yang menurutmu nggak kampungan apa? Dia jawab, loh kamu kan tahu aku sukanya dari dulu Purgatory, Marginal, Betrayal. Itu alasan satu kenapa aku bilang Purgatory dan teman-temannya itu band kelas C. Yang dengerin orang kampung. Kesebut juga tadi ya? Iya, ya harus disebut. Kamu ini vlog kok mas. Kalau nggak terima tuntut aja bu. Iya kan, Chris? Iya. Kalau itu dari aku. Sekarang kita lihat, kalau misalkan band itu klasifikasinya nggak cuma, atau alasan dia di kelas C, A, B nggak cuma dari musiknya, mungkin dari segi bisnisnya loh. Justru bisnisnya mereka ini ada di kelas C sangat bawah. Chris, tunjukin, pizza hibahnya kebuka. Masa kayak lu cinta cuma dikasih pizza. Waduh. Terus deh. Padahal aku yang mau janji bawa pizza. Pizza Hut. Nah, ini beberapa hari yang lalu teman vlogger saya katanya melihat kuli bangunan pakai apa? Baju apa, Chris? Baju metal. Tulisannya apa? Metallica, terus Iron Maiden. Dan ternyata dia belinya adalah yang official. Ya. Nah, kalian mesti paham, ternyata band-band seperti itu disukai para kuli bangunan. Berarti mereka maksudnya kelas C. Jadi tidak salah kalau The Papa aku bilang, loh The Papa itu kelas A loh. Bangga juga ya? Ya bangga mas, aku bangga. Jadi aku mau membuka pikiran mereka itu yang kelas A tuh bandnya yang semut-semut, yang oke, yang keren. Nih, ya kan Chris? Merchandise laku nggak? Loh, nah satu lagi. Enggak, band lu merchandise. Justru belum punya merchandise Mas Lutfi. Bandmu. Cek, kita bahas soal merchandise. Kita bahas merchandise. Ini menarik ini. Chris, Ini kamu menarik. buka Chris. Oke, soal merchandise ya. Apa band-band kelas C kayak Niki loh? Kayak untuk ini, kampung ini loh, band norak-norak loh. Itu merchandise-nya seharga berapa mas? 140. Merchandise-nya Purgatory itu 140.000. Gelado. 140.000 itu sing tuku wakeh loh. Loh, iya. Dan herannya itu yang beli bisa dipastikan tidak jarang orang yang bawa mobil minyak. Pasti lebih banyak orang yang cuma punya motor Suprafit dan Vario kredit yang beli itu. Catat Suprafit era enek rencakrame mas. Ya, Suprafit dan Vario itu pun kredit. Berarti yang notabene orang-orang yang tidak ada di kelas B dan A yang kantongnya memang cuma 200.000 bela-belain beli Purgatory. Intinya berarti orang yang kelas C. Dari merchandise saja kalian sudah tahu ya bahwa band kampung ini menguntungkan lebih daripada band-band yang dianggap mainstream, yang sering masuk TV, yang acaranya itu namanya apa, kobok apa itu? Apa di? Ya acara-acara mainstream TV ada kobok, ada Oh yang kobok ono loh Ya. sama Kenapa bisa dikatakan menguntungkan mas? Loh, sekarang kamu pikir, aku tanya sama Mas, harga kaosnya kita sebut merek enggak apa-apa. Distro terkenal di Bandung berapa? 90, 120. Masa kalah sama band kampung? 140.000. Lucu. Dan mereka menganggap itu Purgatory adalah band yang tidak mainstream, yang katanya kelas AB. Salah. Enggak ada musikalitas di situ.
bisa didefinisikan, Pembodohan publik. bisa didefinisikan. Aku juga heran. Kok iso ngono? Ya, satu, merchandise yang mereka buat itu kan harganya 140.000. Yang notabene menurut orang itu harga merchandise musik-musik kelas A, B. Contoh misalkan Vidialdiano buat kaos harganya 120.000, worth it saya beli. Vidialdiano masuk TV. Purgatory B. Terus orang-orang bilang ini band kelas Oke. A. Gue dibully ya. Ya ini gak dibully kan. Ini kita membuka cakrawala dunia gitu. bahwa jangan melihat don't judge a book in the cawat. Kabar. Ya kan ini vlogku, mau aku ngomong apa ya terserah aku mas. Mau ngomong cawat, mau ngomong cover, mau ngomong Sekarang mulai ya juga. Nah itu kan Sebenarnya dendam sama siapa sih? enggak dendam mas Lutfi, enggak dendam. Kok marah-marah? Ini enggak dendam. Ini aku cuma membuka cakrawala Indonesia bahwasanya itu don't judge a book in the cover itu. Baik. Loh, ini kan ini vlog Oh, vlogmu ya? Oh, iya. Aku mau salah ngomong bahasa Inggris, mau Kali. salah ngomong apa? Wes. Ya bebas. Wes. Vlog-vlog Bahas itu. karo kowe soalnya. Bentar. pacaran karo kowe Udah cukup uang. Berarti itu. Udah kesimpulannya ini. mangan dewe-dewe mlaku-mlaku dewe kok aku disepeleke resiko pacaran karo kowe. Kesimpulannya Chris, kamu yang buka Chris. Oh kan ini vlogku, jadi aku bebas menyuruh siapa yang ada di layar kacanya. Oke, jadi kesimpulannya adalah pakai musik lah. Enggak usah. Enggak, bukan saya full jam itu kok. Enggak usah pakai. Jadi kesimpulannya adalah jangan pernah mengklasifikasikan genre musik. Karena kalau menurutku pribadi iki Mas yo, Iya. iki vlogmu tak? Ini vlogku. Nah, wes aku sekarang ae enggak Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ini aku mandatkan memang. Aku Oke. merokok dulu. Jadi gini, jangan pernah mengklasifikasikan musik. Saya bukan orang musik banget, tapi saya juga main musik. Bentar, ini perlu digarisbawahi. Dia anak musik yang putus asa. Kamu mesti detail kalau ngomong. Tadinya aku putus asa, tapi setelah begini di kelas-kelas kan begini aku jadi semangat Mas. Semangat. Karena aku mau naik kelas Mas. Semangat. Jadi begini, jangan pernah mengklasifikasikan genre musik. Karena apa? Karena menurut saya pribadi, musik itu adalah soul, Jiwa. jiwa Mas. Iya. Bagian dari raga yang terpisah Mas. Ibarat perempuan dan laki-laki, itu tulang rusuknya laki-laki ada di satu bagian yang lainnya. Oke, siap. Iki opo maneh? Terus. Aku wis berat loh ngomong ini. Ini masih Pokoknya kesimpulannya begitu. Kalau menurutku nggak ada kelas-kelasnya. Mau kelas A, B, C, D, E, F itu tergantung kalian yang mendengarkan. Tergantung kalian yang menikmati. Kalian berada di dalam lingkar mana. Ya, terserah sekarang mulai Mas. Ya kan? Yang penting kalian selama enjoy dan asik. Kalau kayak saya ngefans sama Purgatory, tapi saya tidak mengelaskan dalam kelas A. Gitu loh, ya kan? Kelasnya itu tetap kelas di hati saya. Nggak ada kelas B, C, D, E, F, A, nggak ada. aman ya? Aman. Lo naik kelasnya kapan? Nah, justru kalau aku itu ono panganan kok. Yang penting ini loh. Naik kelasnya kapan? Pasti secepatnya aku bakal naik kelas. Karena menurutku berkarya kalau aku pribadi nggak harus di musik tok. Selama itu bisa menghibur kalian, aku akan menjalaninya. Meskipun aku harus stand up komedi, tapi tetap dengan musik. Ono ae. Itu kesimpulannya Chris. Ya pendek pikirannya. Lah iya, lo ini kan vlog bebas ngomong. Ayo, karo Pikirannya pendek. Kalau menurut aku lebih ya untuk soal musik klasifikasi itu juga musik bukan motor, musik bukan drag race, musik bukan motor, harus bisa diklasifikasi. Untuk secara bisnisnya juga kita tidak tahu. Kadang kita memupuk di mana, yang tumbuh di mana, kita memupuknya mungkin ada di musiknya, ternyata merchandise-nya yang laku. Nah berarti, dan yang beli anehnya adalah orang-orang kampung tadi. Ya kayak band Purgatory ini ya, makanya aku bilang itu band kelas C. Yang beli orang kampung, yang suara orang kampung ya. Jangan protes, vlogku. Terus kan Mas. Intinya buat kalian penikmat musik dan pembeli bisnis musiknya kayak RBT, kayak merchandise-nya ya. Kalian lebih pintar, kalian lebih cerdas daripada kita pembuat karya. Berpikirlah lebih baik
matang-matang, dan sebenarnya vlog ini tidak ada faedahnya. Jadi kalau kalian nonton vlog ini berarti kalian itu kita bodohi karena kita lagi cari uang makan di YouTube. Terima kasih. Ya benar banget. Ya benar banget. Ya, terima kasih.